Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anam Widodo, SSMPD dari Prodi D3 Bahasa Inggris Universitas Teknologi Yogyakarta. Tujuan membuat video ini adalah sebagai salah satu persyaratan untuk sertifikasi dosen di tahun 2022 ini. Dalam video pengajaran ini, saya akan memberikan materi pengajaran kepada mahasiswa saya untuk mata kuliah English for Presentation. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib di Universitas Teknologi Yogyakarta dan diberikan untuk semua prodi di semester 3. Dalam video pembelajaran ini, saya akan menjelaskan tentang RPS, pembelajaran selama 14 pertemuan ke depan, kurang lebih kita akan belajar apa saja, terkait dengan materi dan juga bobot penilaian dalam mata kuliah saya. Video pembelajaran ini akan lebih saya tekankan kepada diskusi dan juga penjelasan materi pembuka di pertemuan pertama. Berikut adalah video pengajaran untuk mata kuliah English for Presentation di Universitas Teknologi Yogyakarta. Okay, so I'm gonna have to start the recording. Well, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sehat semua? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Ya, hari ini kita akan membahas tentang public speaking, teman-teman. Ini pertama kali, pertemuan pertama di kelas kita, English for Public Speaking. Sebenarnya ada banyak hal yang akan kita pelajari dalam satu semester ke depan, tapi kita hanya terbatas 14 kali pertemuan saja, teman-teman. Jadi kita usahakan dalam 14 kali pertemuan tersebut, kita bisa maksimalkan hasilnya. Dalam arti nanti teman-teman akan lebih banyak praktek sih. Percuma kalau misalnya teman-teman hanya duduk, mendengarkan di kelas saya, tanpa punya pengalaman untuk melakukan langsung praktek speaking. Jadi gambarannya, possibly it will be for about 70%, teman-teman nanti akan praktek di kelas English for Public Speaking di kelas saya. Jadi saya ucapkan selamat datang teman-teman di kelas saya, dan pertemuan pertama ini mungkin saya akan lebih banyak meng-highlight apa sih public speaking itu, dan juga saya akan lebih menggambarkan terkait dengan konsep-konsep dan juga apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu dipersiapkan. Dan sebenarnya public speaking itu adalah sebuah skill, kalau menurut saya ya, yang perlu atau harus dikuasai oleh semua orang. Siapapun kita, suatu saat nanti ketika teman-teman berada pada posisi di atas, jadi bos, menjadi manajer, menjadi atasan, menduduki posisi-posisi strategis, kemampuan public speaking teman-teman nanti akan sangat-sangat dilihat gitu. Jadi menentukan sekali. Mau tidak mau, teman-teman harus mempunyai basic public speaking yang bagus. Jadi itu salah satu tujuan untuk mata kuliah ini diadakan di diploma bahasa Inggris ya. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih detail lagi, karena ini baru pertemuan pertama, kita kenalan dulu ya. Mungkin sudah tercantum ya dalam dalam KR teman-teman, kalau saya adalah Anam Widodo. Mungkin teman-teman sudah pernah masuk di kelas saya di semester sebelumnya, ada yang mungkin yang baru masuk di kelas saya. Nah, kalau dibilang background-nya bahasa Inggris, betul, memang saya punya background yang karena ngajarin bahasa Inggris terus ya. Tapi kalau public speaking, teman-teman, saya dulu memang besar di media. Saya dulu kerja di radio dan saya suka media, saya suka MC, saya mendalami public speaking, saya belajar public speaking. Jadi karena itu mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah favorit saya. Karena dari sini nanti teman-teman berdasarkan apa yang sudah saya amati dari beberapa kelas sebelumnya, kemampuan public speakingnya mahasiswa itu akan semakin baik di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Dan biasanya di pertemuan terakhir itu mulai kelihatan. Dan dari awalnya di pertemuan pertama, teman-teman masih agak ragu-ragu dengan cara ngomongnya, masih kurang pede, masih malu. Tetapi dengan seiring berjalannya waktu, teman-teman belajar dan ada semangat untuk memperbaiki kesalahan. Dan yang paling penting, lagi-lagi yang paling penting itu adalah public speaking itu bukan untuk dipelajari teorinya, tapi benar-benar dipraktekkan. Fokusnya di situ. Seberapa banyak teman-teman mempraktekkan. Karena believe it or not, saya yakin sekali, teman-teman yang ada di sini, pasti punya stage fright ya, agak takut, demam panggung gitu. Nah, kita akan mengulas sedikit demi sedikit terkait dengan public speaking tersebut. Tapi saya mau kenalan dulu, nanti mungkin akan saya panggil beberapa dari teman-teman ya. Kita mau share dulu nih, Kalau dari Foni sendiri, halo Foni.
Foni ini aslinya dari mana, Foni? Iya, Sir. Kamu aslinya dari mana? Oh, saya dari Cilacap, Sir. Oke, kalau saya ngelihat Foni dari senyumnya ini cenderung orang yang pede ngomong di publik. Apakah saya benar atau salah ini? Sedikit benar, Sir. Oke, sedikit benar. Baik. Kalau boleh tahu nih, Foni, kalau boleh tahu, punya pengalaman apa terkait dengan public speaking? Public speaking ya? Ya. Kayaknya saya sering ngomong di depan banyak orang pas lagi rapat organisasi gitu, Sir. Ya. Tapi kalau untuk jadi MC atau host gitu belum sih. Oke, baik. Public speaking itu luas sekali, dan yang disampaikan Foni tadi adalah salah satu dari contoh public speaking, teman-teman. Inti poinnya adalah ketika Anda ngomong di hadapan orang banyak dan ada yang mendengarkan Anda, dan ketika kita ngomong di hadapan orang banyak, itu nggak mudah loh. Oke, ini akan kita pelajari selama 14 kali pertemuan ke depan ya, teman-teman ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, sebelum kita lebih banyak lagi diskusi terkait dengan public speaking, dan nanti akan saya bawakan materi yang berkaitan langsung dengan public speaking, lebih kepada persiapan. Mari teman-teman kita berdoa dulu. Mari kita mengucap syukur dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga kita berdoa supaya pembelajaran hari ini memberikan manfaat buat kita. Dan semoga perjalanan Anda semuanya, kita semuanya, jadi seorang public speaker bisa lebih mudah lagi. Teman-teman, let's have a moment of silence, please. Well, thank you so much. Baik, kalau itu tadi dari Foni yang sudah memulai public speaking-nya, pengalaman public speaking-nya ketika memimpin rapat. Kelihatan sekali teman-teman. Ketika teman-teman nanti sudah sering sekali memimpin rapat, ada rasa percaya diri dan juga ada, kalau saya boleh menyimpulkan seperti ini. Teman-teman bisa mengatasi nervousnya ketika ngomong di hadapan orang banyak. Nah, bagaimana caranya? Mari kita pelajari terkait dengan public speaking tersebut. Saya izin share screen dulu ya teman-teman ya. Oh ya, sebelum kita ke materi, saya sampai lupa karena ini pertemuan pertama. Jadi saya mau menjelaskan dulu terkait dengan RPS kita, teman-teman ya. Jadi mata kuliah yang akan kita atau teman-teman jalani selama 14 kali pertemuan ke depan itu adalah English for Presentation. Di sini 14 kali pertemuan, 70% diantaranya apa ya, at least 50% diantaranya nanti saya akan lebih banyak praktek. Gitu. Dari ada teori, kemudian lebih banyak ke prakteknya juga. Kita nanti akan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan presentation. Mulai dari presentation structure, kemudian aspek-aspek apa saja sih dalam presentasi itu yang perlu teman-teman ketahui. Durasi, audience, equipment, venue, itu adalah hal-hal yang penting, yang perlu kita ketahui. Dan kenapa sih ini penting? Ini nanti akan saya bahas di sini, teman-teman. Well, selanjutnya, kita nanti akan juga membahas, akan berdiskusi tentang rapport with audience. Pentingnya apa? Kehadiran audience dan fungsi audience dalam public speaking itu apa? Kemudian bagaimana cara merespon pertanyaan? Nggak semua pertanyaan itu mudah untuk dijawab. Kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan membuat kita agak garuk-garuk kepala ya, sulit gitu. Nah, bagaimana caranya menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Ada caranya. Posisi kita sebagai seorang public speaker, teman-teman, itu selalu, kalau saya boleh menyimpulkan, harus sempurna sih di hadapan audiens kita. Sempurna dalam arti kita bisa siap. Nah, kesempurnaan di sini tergantung dari kesiapan teman-teman nanti. Siap dalam membawakan materi, siap dalam menyampaikan materi dengan baik, siap menjadi seorang public speaker yang mana ada hubungan dan juga menjaga komunikasi dengan audiens, dan juga siap untuk menjawab pertanyaan. Kalau pertanyaannya sulit, apakah semuanya harus dijawab? Harusnya iya, tapi ketika Anda tidak mampu menjawab, ada tips-tipsnya. Oke, kita akan mempelajari nanti di bagian kelima, pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, teman-teman. Dan juga terakhir, materi yang akan kita bahas di sini, ini berkaitan dengan respond to objection and also suggestion. Nah, masih berkaitan dengan public speaking. Kurang lebih seperti itu, kita nanti akan ada handout yang akan teman-teman pelajari. Nanti akan saya bagikan setelah selesai kelas ya. Akan saya bagikan setelah selesai kelas. Kemudian nanti teman-teman akan belajar terkait dengan yang dasar-dasar dulu di pertemuan pertama ini. Well, penilaian kita yang akan saya terapkan di sini adalah jelas kalau saya tadi menyampaikan kelas kita akan lebih banyak praktek. Believe it or not,
Ketika teman-teman nanti semakin banyak melakukan praktek, semakin sering berbicara di depan publik, teman-teman akan tahu kok celahnya. Dan rasa nervous itu lama-kelamaan akan hilang. Mungkin teman-teman agak mungkin agak heran atau bertanya-tanya, kok orang-orang itu biasa aja ya ngomong di depan publik, di hadapan orang banyak, santai banget gitu. Mereka bisa ngomong dengan santai, mereka bisa berpikir dengan tenang. Ya, ketika kita nervous, kadang pikiran kita kemana-mana. Apa yang sudah kita siapkan, itu hilang begitu saja. Karena audiens itu nggak tahu. Mungkin itu banyak orang menakutkan ya, apalagi kalau jumlahnya banyak banget. Dan apalagi kalau mungkin mereka berasal dari golongan orang-orang yang berbeda dari kelas kita. Dalam arti kalau misalnya kita ada mahasiswa, kemudian audiens Anda adalah dosen-dosen atau profesor, saya yakin sedikit banyak itu nanti akan mempengaruhi kepercayaan diri Anda. Dan juga mungkin akan membuat Anda gugup jika ada jikanya, jika tidak terbiasa. Nah, poinnya di sini adalah terbiasa atau tidak, gitu. Maka dari itu teman-teman, saya memberikan banyak peluang untuk teman-teman mendapatkan pengalaman melakukan public speaking. Presentasi, ini cara paling simpel sih yang bisa kita lakukan di kelas. Jadi nanti poin untuk presentasi kalau dilihat dari nilainya sangat banyak ya, 30% di situ. Selain itu teman-teman, nanti kita juga belajar menjadi audiens yang baik ya. Saya harapkan teman-teman saling support supaya ketika ada teman yang presentasi, teman-teman juga bisa belajar dari mereka. Bisa menjadi audiens yang baik, bisa memberikan feedback yang baik juga gitu. Tugas ada, saya memberikan sudah setting tugasnya nanti. Tugas akan saya berikan nanti setelah UTS saja. Saya harapannya sih teman-teman belajar dulu teori, kemudian mengaplikasikan teori sedikit demi sedikit sambil memperbaiki rasa percaya dirinya. Gitu. Kok diperbaiki? Ya, senjata utamanya sebenarnya sih itu. Kalau saya boleh berbagi tips, senjata utama seorang public speaker itu adalah percaya diri. Udah, itu aja modalnya. Kadang kalau kita nggak percaya diri, yakin ya, gampang sekali nanti teman-teman tuh nervous. Benar. Jadi kita harus mulai dari diri sendiri. Bagaimana cara menimbulkan kepercayaan diri itu? Oke, kita akan bahas nanti ya. Semester ujian tengah semester atau UTS dan juga UAS-nya masing-masing nanti akan berbagi 15 poin dan juga 15 poin. Di sini biasanya nanti akan ada tugas atau Anda akan saya tantang di sini untuk melakukan presentasi. Tema dan juga topiknya pasti berbeda dan juga menarik. Wah, itu teman-teman kurang lebih gambaran kita, kelas kita seperti apa di sini, tentang materinya, dan juga tentang mata kuliah ini nanti seperti apa ke depan. Sebelum saya mulai materi yang pertama, apakah ada pertanyaan dari teman-teman semua yang ada di sini? Not yet, sir. Oke, clear ya? Baik. Baik, saya langsung mulai saja materi saya ya, teman-teman ya. Saya akan memulai materi saya. Sebentar. Yang paling sulit dalam public speaking itu adalah ketenangan, poise. Itu yang paling sulit sebenarnya, teman-teman. Tapi ketika teman-teman sudah tahu caranya untuk tenang, apapun yang terjadi, teman-teman nanti akan lebih mudah, lebih gampang mengendalikan situasi, apapun itu. So, we are going to learn, starting from the beginning. Oke, baik. Kalau tadi saya sudah greeting dan menyapa Anda, karena ini slide-nya dimulai dengan slide pertama, saya akan kembali menyapa teman-teman. Selamat datang di kelas saya, English for Presentation, teman-teman. Kita akan mulai perjalanan kita menjadi the great speakers, menjadi a great speakers. Saya akan menemani teman-teman di sini, dan kita akan belajar sedikit demi sedikit. Nah, sebelum kita mulai nih, sebelum kita mulai ke detail dari penjelasan saya, coba dari gambar-gambar berikut ini, mana nih yang menurut teman-teman paling menakutkan? Yang pertama, apakah gambar ular, atau ular, atau yang kedua, pocong? Yang ketiga, ini fenomena yang lagi hangat, di ghosting. Atau yang ini nih, ibu kos. Anda anak kos, nunggak kos banyak, kemudian duit mepet, tiba-tiba ada ibu kos. Nah, dari ular, kemudian hantu, ibu kos, dengan kondisi yang saya sebutkan tadi.
kemudian di ghosting oleh orang yang Anda sukai. Kira-kira dari 4 hal ini atau situasi ini, menurut Anda yang paling menakutkan itu mana? Silakan, saya mau dengar dulu. Boleh? Sir. Siapa ini? Saya, Pak. Siapa ini? Nasel. Ya? Oke. Ya, Nasel. Kira-kira mana Nasel yang menurut kamu paling menakutkan di antara 4 hal ini? Saya yang gambar 2, Pak. Pocong, Pak. Kenapa? Karena nggak tahu, Pak. Saya Takut ini ya? Takut sudah pernah ketemu langsung dengan hantu gitu? Atau belum, ada masa kecil? belum, Pak. Belum. Trauma? Tapi nggak mau. Ya, nggak mau. Nggak mau ya? Nggak mau ya? Ya. Oke, baik. Thank you, Nasel. Cuman nggak ada alasan spesifik ya, cuman takut saja ya? Ya, Pak. Oke, baik. Thank you, Nasel. Teman-teman yang lain? Silakan, monggo. Oke, silakan. Ini siapa? Pandu. Apa nih, Ndu? Yang paling menakutkan jelas ular, Pak. Kobra. Ular. Nah, ular kobra ya? Oke. Ada alasan mungkin? Alasannya jelas, karena ini nyata. Selain perbandingan buat yang lain itu kan hal abstrak, cuma nggak nyata. Oke. Ini bermanifestasi, ada. Oke. Baik. Oh ya, saya tadi lupa. Ini pertanyaannya adalah urutkanlah gitu. Berarti saya nanti balik ke Nasel ya. Karena sekarang sudah dengan Pandu. Coba Pandu, yang paling tidak menakutkan di antara 4 ini apa? Yang levelnya paling rendah dulu. Yang pertama? Pocong. Oke. Kebalikan nih dari Nasel. Udah nomor 2? Hantu. Sama aja pocong dengan hantu. Pocong di sini merepresentasi hantu ya. Oke, yang pertama adalah? Yang pertama adalah pocong. Kemudian yang kedua? Ini ibu premannya ini. Ibu kos. Ini bayangannya ibu kos ya. Bayangnya ibu kos gitu. Kalau saya mungkin lebih menghindari ibu kos ya. Ibu kos. Terus? Lalu ularnya, Pak. Ular. Ghosting? Di ghosting nomor berapa? Kamu pernah di ghosting nggak, Du? Oh, ghosting nomor ghosting harusnya nomor 3. Oke, ghosting dulu baru ular ya. Oke. Thank you. Coba kalau Nasel tadi, thank you Pandu ya. Oke, Nasel, saya balik lagi ke Anda. Tadi Anda menempatkan pocong di peringkat pertama. Berarti peringkat yang ketiga, sorry. Peringkat dari bawah ya, Pak. Saya Oke, dari bawah dulu. Yang paling nggak ditakutin ibu kos. Ibu kos. Pernah ngalamin nggak sih kamu, Sel? Kamu pernah jadi anak kos nggak sih? Saya anak kos, Pak. Tapi nggak pernah segitunya. Maksudnya nggak pernah ketemu ibu kos yang gimana gitu. Oh gitu. Tapi selalu ini ya, selalu bayarnya selalu on time gitu ya? Enggak juga. Jadi you can deal with that. Gitu. Oke, baiklah ibu kos. Kemudian nomor 2. Kemudian ghosting, Pak. Ghosting, terus? Ular. Oke, baru yang terakhir adalah hantu itu sendiri ya. Oke, baik. Terima kasih Nasel dan juga Pandu. Mungkin saya mau mendengar perwakilan dari teman-teman yang perempuan. Boleh 2 atau 1 saja boleh? Silahkan. Itu kalau dari versinya cowok-cowok nih. Kalau yang cewek-cewek bagaimana nih teman-teman? Ada yang mau share idenya? Halo? Mungkin saya, Sir. Boleh. Silahkan, Poni. Yang paling tidak menakutkan. Yang paling tidak menakutkan dulu. Ghosting sih, yang paling tidak menakutkan ghosting. Seriusan? Ini biasanya cewek-cewek tidak takut kalau di ghosting. Nggak apa-apa lah, Sir. Mau pergi ya pergi aja gitu kan. Oke. Berarti nggak komitmen ya? Oke. Yang kedua? Ibu kos. Karena ibu kos saya baik. Oke. Terus ular, yang pertama pocong. Oke, yang terakhir tetap pocong ya? Oke. Iya. Yang paling menakutkan itu adalah pocong ya. Possibly mungkin banyak di antara kita yang hampir sama ya teman-teman. Ya, pocong menjadi hal yang paling menakutkan. Tapi percaya atau tidak percaya teman-teman, dari keempat hal yang saya sebutkan dan juga teman-teman bisa lihat di gambar ini, di slide saya ini, hal yang paling menakutkan di dunia itu berdasarkan survei adalah public speaking. Bahkan saking menakutkannya,
ketakutan pada public speaking itu sendiri digambarkan seolah-olah seperti takut pada kematian, teman-teman. Seperti apa ya, sampai segitunya gitu. Bener, karena tanpa kita sadari, mungkin kita biasa hidup bersama dengan orang banyak ya, tapi kalau kita dihadapkan pada situasi di mana kita harus ngomong di depan publik, dan yang mana audiensnya tersebut adalah orang-orang yang mungkin Anda beranggapan levelnya di atas Anda. Wah, itu udah kayak momok tersendiri ya. Tenang, kita belajar menuju ke sana, bagaimana memperbaiki atau membuat kita jauh lebih pede lagi. Teman-teman, kita survei dulu. Saya mau tanya dulu atau mau tahu dulu, kalau dari awal tadi saya menyampaikan public speaking adalah hal yang menakutkan, bisa saja sih saya ini salah. Gitu. Saya pengen tahu dari Anda yang hadir di sini, coba nanti kita masuk Mentimeters ya teman-teman ya. Kita mau survei sebentar. Silahkan teman-teman jawab pertanyaan saya. Benar nggak? Menurut Anda, kalau public speaking itu menakutkan? Teman-teman bisa jawab yes atau no. Silakan langsung klik link yang saya share di chat box. Tolong klik linknya dan jawab pertanyaan tersebut. Saya berikan waktu sekitar 1 menit untuk melakukan public speaking. Oh, apa public speaking lagi? Untuk melakukan survei tersebut. Kalau ada masalah, tolong saya dikasih tahu ya. Oke, sudah masuk. Saya akan perlihatkan ke teman-teman. Kalau tadi saya menyatakan atau menyampaikan dari awal, public speaking itu menakutkan kok, menakutkan dan menakutkan. Dan banyak orang yang beranggapan kalau public speaking itu menakutkan. Tapi ternyata dari yang hadir di sini, 11 di antara kita yang hadir, ada 2 ternyata yang tidak takut pada public speaking dan juga beranggapan nggak menakutkan. Ya, jadi, public speaking itu adalah semata-mata mengenai sebuah persiapan. Oke, so pesan dari Kak Najwa untuk kita semuanya teman-teman, nggak usah takut, belajar public speaking itu menyenangkan. Pokoknya harus semangat untuk belajar public speaking. Baik, kita sepertinya terbatas waktu teman-teman, mungkin ada sekitar 5-7 menit lagi. Saya mau menyampaikan hal-hal pokok saja sebelum kita lanjut ke pertemuan selanjutnya ya teman-teman ya. Nah, kalau tadi disampaikan oleh Najwa, nggak usah takut deh, karena public speaking itu sebenarnya menyenangkan. Dan saya setuju dengan pendapatnya Najwa, seru kok belajar public speaking itu, karena kita benar-benar mengukur kemampuan kita day by day. Dan kita bisa melihat, oh saya seperti ini, harus gini, harus diimprove lagi, dan ini nanti akan berdampak langsung pada kita. Gitu. Dan saya yakin sekali, ketika teman-teman masih kuliah seperti ini, teman-teman kan akan sering banyak melakukan presentasi. Ketika ada presentasi, itu juga Anda sudah berpraktek public speaking. Gitu. Jadi semakin sering Anda presentasi, Anda akan semakin bagus next-nya. Tapi lagi-lagi ya, kalau presentasinya gitu-gitu saja, nggak ada perubahan, ya percuma. Yang namanya public speaking itu harus semakin lebih bagus lagi dan semakin bagus lagi. Sehingga Anda bisa belajar dari apa yang sudah lakukan sebelumnya. So, ingat-ingat ketika kita melakukan presentasi, kita tarik public speaking-nya ke ranah presentasi ya teman-teman ya. Objectives, tujuan. Itu perlu disiapkan dan juga perlu diketahui. Apa sih tujuan dari public speaking ini? Presentasi ini tujuannya apa? Audience. Kalau tadi teman-teman menyatakan audiensnya itu adalah salah satu faktor yang menakutkan. Banyak yang bilang takut pada pemikiran audiensnya banyak, takut salah ngomong, bla 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 bla, judgment. Itu semua ada di sini sih sebenarnya teman-teman. Ya nggak sih? Itu semuanya cuma ada di pikiran kita. Kita mempersepsikan salah terhadap audiens. Dan kita cenderung menakuti diri kita sendiri terhadap apa yang kita lihat. Audiensnya kok seperti ini ya? Banyak banget ya, pintar-pintar mereka. Jangan-jangan mereka, nah hal-hal yang berkaitan dengan audiens, ini juga perlu kita persiapkan. Apa saja, kita akan bahas pada topik selanjutnya nanti. Venue, tempat, ini juga penting sekali. Jangan sampai Anda salah. Tempat dan juga materi dan juga audiensnya harus sama. Maksudnya sama di sini apa? Nyambung. Kalau tempatnya di sini, audiensnya seperti ini, berarti materi saya harus gini nih. Cara penyampaian saya pun juga harus gini nih. Slide saya harus gini nih. Itu harus dipikirkan teman-teman. So it's all about preparation. Public speaking atau presentasi untuk kasus ini itu benar-benar harus dipersiapkan. Durasi juga penting.
Karena semua yang dilakukan di public speaking itu ada batas waktunya. Jadi apakah dalam batas waktu tersebut, teman-teman menyampaikan materi sudah sesuai? Apakah materinya disampaikan semuanya? Apakah ada yang kurang dari materi yang disampaikan tersebut? So, you have to think about the duration given as a speaker. Ya, konten yang paling penting. Yang namanya public speaking, presentasi, ada 3 komponen penting yang tidak boleh terlewatkan. Anda sebagai presenters, kemudian konten atau materi yang Anda bawakan, dan juga audiens. Jadi harus akrab, harus seimbang, harus diintegrasikan 3 hal ini. Audiens, konten, dan juga Anda sebagai presenters. Gitu. Method cara penyampaiannya bagaimana nih untuk public speakingnya? Gitu. Baik, hal-hal semacam ini atau objektif, audience, venue, duration, konten, sama method ini akan menjadi topik bahasan kita di pertemuan selanjutnya ya teman-teman ya. Kita akan lebih banyak berdiskusi tentang objektif dan juga terkait dengan audience, venue, duration, konten, sama method. Masih ada 2 menit tersisa. Saya akan menjelaskan dulu terkait dengan objektif, sisanya biar kita bahas dan kita diskusikan lebih lanjut lagi minggu depan ya. Apa sih objektif? Siap, Sir. 2 menit lagi ya teman-teman ya. Objektif itu apa sih? Tujuan. Teman-teman ketika Anda melakukan presentasi, ketika Anda mau ngomong di hadapan orang banyak, publik, jelas. Anda harus tahu dulu tujuannya apa. Apakah Anda memberikan informasi, hanya memberikan informasi saja? Ataukah saat Anda memberikan presentasi itu Anda juga mengajar? Ataukah Anda diminta untuk melatih? Jangan-jangan bukan ketiga-tiganya. Tapi justru tujuannya adalah untuk membujuk. Seperti dalam kampanye itu, ketika Anda diminta untuk memberikan kampanye dalam arti luas ya, bukan cuma dalam kampanye partai politik ya. Kampanye tentang stop narkoba, kampanye tentang stop bullying di sekolah, mengajak, kampanye intinya adalah mengajak, persuading. Itu berbeda, cara penyampaiannya berbeda, cara pendekatannya pun juga berbeda. Atau jangan-jangan tujuan dari presentasi teman-teman ini adalah untuk menjual. Kalau memang tujuannya adalah menjual, berarti pendekatannya pun juga berbeda. Materinya juga berbeda, cara ngomongnya juga berbeda. Berbeda dari apa? Dari tujuan-tujuan yang lainnya. Dari to inform, to teach, to train, and also to persuade. Baik, secara detail kita akan membahas topik ini minggu depan, teman-teman. Ya, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir di kesempatan kita hari ini. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan? Thank you, Sir. Nggak ada ya? Sir, baik. Baik, silakan diendapkan dulu apa yang sudah kita pelajari. Dan yang paling penting yang perlu diingat adalah pesannya dari Najwa Shihab tadi, teman-teman. Public speaking itu menyenangkan sekali. Jangan berpikir ini menakutkan. Kalau mungkin Anda berpikiran ini menakutkan, so, kita switch pikiran kita. It's all about our mindset. Kalau kita bilang ini menyenangkan, ini sebuah tantangan baru, dan ini akan memberikan kita banyak privilege, banyak manfaat. Selama kita punya public speaking yang bagus, yakin. Teman-teman nanti akan punya banyak peluang. Saya sangat yakin sekali. Karena saya bisa melihat itu dari banyak orang, dari sekeliling saya juga. Ketika mereka punya public speaking yang bagus, ternyata peluang-peluang untuk bisa on top itu, jenjang karirnya semakin mudah. Saya melihat itu di sekeliling saya. So, let's learn about it. Merubah mindset teman-teman, nggak usah takut lagi. Semuanya bisa dipelajari. Teman-teman hanya perlu berani, pede, dan juga harus ada banyak pengalaman. Cari panggung public speaking sebanyak-banyak. Jadi ikut kompetisi, sering-sering presentasi, sering berkenal dengan orang baru, tambah wawasan. Dan saya yakin sekali, you are going to be a great public speaker. Itu dulu untuk hari ini. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri kelas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Sir. Saya tutup ya, semuanya ya.